المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآية. Infiru, pergilah kalian. Infiru, pergilah kalian, khifafan, dalam keadaan ringan kalian, wathiqalan, dan dalam keadaan berat. Nasyaton artinya semangat. Nasyaton artinya semangat. Wa ghairu nasyatin, dan dalam keadaan tidak semangat. Nah, yang penting berangkat. Ajakan Rasulullah untuk berjihad di perang Tabuk. Wakila dan dikatakan aqwiya'a, dalam keadaan kuat, wa du'afa'a, dan dalam keadaan lemah, wa du'afa'a, dan dalam keadaan lemah, au aghniya'a, atau dalam keadaan kaya, wa fuqara'a, dan dalam keadaan berkekurangan. Wahia, adapun infiru khifafa wa thiqala itu mansukhatun, dihapus, dinasakh di ayatin dengan ayat laisa 'alad du'afa'i, yaitu ayat laisa 'alad du'afa. Di ayat ini kemudian digantikan dengan ayat yang berbunyi laisa 'alad du'afa, di mana kalau laisa 'alad du'afa itu berarti yang lemah, yang berkekurangan. Du'afa itu berarti lemah secara fisik, lemah secara finansial. Kalau lemah secara finansial baiknya tetap ikut, karena badannya masih bisa dijadikan modal untuk berjihad. Badannya masih kuat untuk melakukan perjuangan. Tapi kalau sakit, perempuan hamil, ya, orang tua, anak kecil, nah itu tidak diharuskan untuk turut serta di dalam perang. Biasanya perintah jihad seperti itu. Nah, jadi du'afa ini adalah satu kategori manusia yang memang lemah, ya. Makanya tidak tidak ditekan untuk turut serta di dalam jihad. Wajahidu, dan berjihadlah kalian. Wajahidu, dan berjihadlah kalian bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, fisabilillahi, di jalan Allah. Dzalikum, adapun jihad tersebut itu khairun, paling bagus, lakum, bagi kalian. In kuntum, apabila ada kalian itu ta'lamuna, paham atau mengetahui kalian, annahu, pada sesungguhnya jihad itu khairun, bagus, lakum, bagi kalian. Fala tasaqalu, maka jangan keberatan, jangan merasa berat kalian. Jadi ajakan untuk jihad, berjihadlah atau berjuanglah di jalan Allah dengan harta, dengan diri. Modal perjuangan di jalan Allah itu besar. Maka tujuan seseorang untuk bekerja, ya, supaya punya kepekaan di dalam menjalani perjuangan. Bukan sekedar kepekaan, ya, tapi dengan bekerja seluruh tubuh, pikiran, dan jiwa kita menjadi termotivasi untuk bertumbuh. Dengan pertumbuhan mental yang baik, dengan pertumbuhan diri yang baik, maka hal-hal tersebut akan membangun kredibilitas kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim yang memang punya anjuran untuk berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu dari masa ke masa kesempatannya selalu ada. Biasanya saya menyebut perjuangan itu sebagai kesempatan masa muda,
kesempatan di saat kita sehat, kesempatan di saat kita masih hidup. Nah, apa saja modalnya di dalam banyak ayat disebutkan. Kalau dalam ayat ini jelas disebutkan bi amwalikum, dengan harta kalian. Jadi orang yang beriman itu akan dipertemukan dengan situasi di mana ia harus berjuang dengan modal harta dan dirinya. Nah, kalau punya itu, kalau punya modal harta dan diri yang cukup baik, ya, maka kesempatan untuk berjuang juga akan lebih besar. Kalau kesempatan berjuangnya besar, maka yang kita raih sebagai seorang muslim adalah sebuah pencapaian yang baik di sisi Allah, sebuah pencapaian yang baik di mata Allah. Maka sebagai seorang yang beriman, kita harus memiliki daya ini. Kita harus memiliki daya diri, daya finansial sebagai modal untuk perjuangan di jalan Allah. Wanazala, dan turun ayat fil munafiqina, di dalam menjelaskan orang-orang munafik. Alladzina, yaitu orang-orang akhlafu yang memperlambat diri, yang tidak bersemangat. Siapa alladzin? Turun ayat laukana aradun qaribau wa safarun qasidal lattaba'uka. Itu ayatnya ini yang menjelaskan kelompok munafikin yang mereka keberatan ketika diajak untuk berjuang di jalan Allah. Pada masa itu adalah diajak untuk perang Tabuk, dan orang-orang munafik ini yang selalu diceritakan sebagai orang-orang yang sulit diajak komunikasi soal perjuangan. Jadi di sini dikatakan laukana, apabila ada apama perkara da'auta yang mengajak engkau pada alladzin ilaihi, terhadap ma itu arodon berupa harta dunia, mataan artinya harta, minat dunia dari dunia, oriban yang dekat, sahlal makhodi artinya yang mudah mendapatkannya, wasafaron dan tujuan bepergian, qasidan yang sedang-sedang, yang tidak terlalu sulit, wasaton artinya sedang-sedang, lattaba'u maka akan mengikuti siapa? Munafikin kepadamu. Nah, di dalam pengembangan diri, di dalam konsep pengembangan diri, hendaknya kita memilih pilihan yang sulit, atau kita masuk dalam golongan orang-orang munafik. Jadi di sini disebutkan laukana aradun qaribau wa safarun qasidal lattaba'uk. Yang dimaksud pada ayat ini adalah kalau perjuangan yang kamu tawarkan, kamu di sini yang dimaksud adalah Rasulullah ya. Kalau perjuangan yang ditawarkan kepada orang-orang munafik, nah, itu adalah arad itu harta dunia yang mudah didapatkannya. Nah, jadi bukan kok pencapaian atau pendapatan besar, tapi di sini satu pencapaian kecil yang mudah, arodon koriban. Jadi di sini cukup diperjelas ya, arodon itu harta benda, kemudian koriban ini yang mudah mendapatkannya. Ibarat kata ada pilihan berdagang sama berjudi, karena berdagang ini membutuhkan satu kelompok. Di dalam berdagang ada konsep produk, ada konsep market. Sulit. Nah, kemudian ada pilihan lain berjudi ini. Nah, kelompok munafik, perilaku munafik itu adalah memilih pilihan yang paling gampang, arodong koriban. Yang dimaksud di sini adalah pilihan yang paling mudah. Atau berupa safarong qasidan, tujuan yang tengah-tengah. Nah, tujuan yang gampang. Dilewatinya itu gampang, nggak perlu dengan kerja keras dan sebagainya. Nah, ini
Ini adalah perilaku orang-orang munafik. Kalau diajaknya seperti itu, mereka pasti ikut. Nah, supaya kita tidak terjebak kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak terjebak di dalam perilaku munafik, ya, kalau ada pilihan, ambil pilihan yang sulit, tapi berkembanglah dengan pilihan tersebut. Jadi bukan asal sulit saja, ya, bukan sekedar sulit. Sulitnya bukan sekedar sulit, tapi sulit di sini adalah untuk menaklukkan tantangannya. Jadi Islam sendiri memberikan satu bentuk konsep pengembangan diri kepada umatnya. Allah di dalam ayat ini menegaskan kalau perilakunya seperti ini berarti masuknya dalam kategori munafik. Berikutnya, tolaban karena mencari lil ghanimati terhadap harta rampasan. Nah, jadi kalau misalkan diiming-iming harta benda begitu ya untuk berjihad, maka mereka pasti ikut. Tapi bukan jihadnya, bukan prosesnya yang mereka inginkan. Pinginnya langsung hasil begitu. Nanti kalau kalah, kecewanya berlebihan. Kalau menang, overproud. Terlalu bangga. Nah, ini tidak baik. Walakin ba'udat akan tetapi jauh alaihim atas alladzin asyuqqatu kesulitan, al-masafatu asyuqqatu kesulitan, al-masafatu artinya kesulitan. Fatakhlafu maka mengundurkan diri siapa? Munafikun wasayahlifuna dan akan bersumpah siapa munafikun billahi demi Allah. Mereka akan melontarkan kalimat sumpah ya. Idza raja'tum apabila kembali kalian ilaihim terhadap alladzin atau munafikun ya. Apa sumpahnya? Lawistata'na apabila mampu kami al-khuruja pada keluar la kharajna maka akan keluar kami ma'akum beserta kalian. Yuhlikuna merusak siapa al-munafikun anfusahum pada dirinya al-munafikun bil halfi dengan sumpah al-kadhibi yang bohong. Nah, di saat perjuangan itu selesai gitu ya, kemudian kita kembali pada kelompok orang-orang yang beriman ini kembali dari jihad begitu, orang-orang munafik ini akan dengan gampang mengatakan billahi lawistata'na la kharajna ma'akum. Demi Allah, kalau misalkan situasinya mudah, kalau misalkan kami ini mampu, kami akan keluar bersama-sama denganmu. Nah, berjuang nggak mau, tapi kemudian kalau teman-temannya balik, ya kalau misalkan adik membawa-bawa nama Allah, maka jangan gampang-gampang menyebutkan demi Allah itu jangan gampang-gampang disebutkan. Jadi sebenarnya ucapan lawistata'na la kharajna ma'akum ini mungkin sesuatu yang biasa saja, tapi kemudian ditegaskan pada kalimat berikutnya yuhlikuna anfusahum. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau saya kuat, saya bisa ikut, itu kalimat yang biasa aja. Nah, tapi menjadi satu kalimat yang rusak ketika di situ disematkan kata-kata demi Allah. Di sini menunjukkan kemunafikannya justru. Jadi kalau kalimat yang kita keluarkan itu tidak sepenuhnya valid, jangan gampang mengatakan demi Allah. Atau kita terjebak dalam perilaku munafik. Wallahu adapun Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah innahum pada sesungguhnya munafikun itu lakadzibuna orang-orang yang berbohong, itu lakadzibuna orang-orang yang berbohong. Mereka mengatakan demi Allah billahi
lawistata'na la kharajna ma'akum. Demi Allah, kalau kami mampu, kami akan keluar beserta kalian. Yang artinya, kalimat itu rusak gara-gara menyematkan nama Allah di situ. Kenapa menjadi rusak? Karena Allah tahu, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka semua berbohong. Fi qaulihim, di dalam ucapannya munafiqun dzalika, yaitu ucapan lawistata'na tersebut. Wakana, dan ada siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adzina, mengizinkan siapa Nabi li jamaatin terhadap kelompok ittakhallufi, di dalam tidak ikut perang, bijtihadin, bijtihadin, dengan berhati-hati, minhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panazala, maka turun ayat aitaban, karena menjadi tanggapan lahu, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakuddima, dan didahulukan apa, al-afu, maaf atau kata maaf, pengampunan, tatminan, karena menenangkan, liqalbihi, terhadap hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu momen di mana Rasulullah ini mengizinkan beberapa kelompok untuk tidak turut serta di dalam jihad, gitu ya. Kemudian turun ayat ini, turun ayat afallahu anka. Jadi diberikan maaf oleh Allah sebagai penenang, karena Rasulullah sudah terlanjur mengizinkan, begitu ya. Afa, mengampuni siapa Allahu, Allah, angka, darimu, lima, karena perkara, adinta, yang memberikan izin engkau, lahum, terhadap jamaah, fit takhallufi, di dalam mundur dari perang. Wahalla tarokta, dan tidak meninggalkan engkau, hum, pada jamaah. Afallahu angka, lima adzinta lahum, hatta yatabayyana, sehingga jelas, laka, bagimu, siapa alladzina, orang-orang, sodaku, yang benar, yang jujur, siapa alladzin fil udhri, di dalam uzurnya, di dalam alasannya. Wa ta'lama, dan mengetahui engkau al-kadzibina, pada orang-orang yang bohong, ya. Al-kadzibina, pada orang-orang yang berbohong, fihi, di dalam al-udhr. Allah mengampunimu karena sesuatu yang telah kamu izinkan. Ini khitabnya adalah kepada Rasulullah. Allah mengampuni Rasulullah atas orang-orang yang diizinkan untuk tidak ikut. Jadi beberapa orang munafik membuat alasan, dan Rasulullah mentolerir itu, ya sudah, nggak apa-apa, nggak ikut, gitu ya. Nah, terus kemudian itu diampuni oleh Allah, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelaslah di situ mana yang sungguh-sungguh alasannya itu benar, gitu. Mana yang alasannya itu benar, mana yang berbohong. La yasta'dinu, tidak minta izin kepadamu siapa alladzina, orang-orang. La yasta'dinu di situ adalah yang bertemu dengan fi'il mudhari', ya. La yasta'dinu. Maka di sini satu penegasan. Kalau mereka yang beriman tentu tidak akan minta izin. Tidak akan beralasan. La yasta'dinu, tidak akan minta izin kepadamu siapa alladzina, orang-orang, yu'minuna, yang beriman, siapa alladzin, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fit takhallufi, di dalam pengunduran diri. Orang yang beriman tidak akan beralasan, tidak akan beralasan saat diajak untuk berjihad. Saat diajak bersungguh-sungguh di dalam perjuangan, orang yang beriman itu tidak akan gampang cari-cari alasan. Apalagi pada saat itu Rasulullah masih ada. Pada saat itu Rasulullah masih ada, jelas apapun yang menjadi ajakan Rasulullah itu jelas satu kebijaksanaan yang benar-benar harus diikuti.
Maka keimanan seseorang itu penting, menjadi penting, karena keimanan itu berarti keteguhan, keyakinan. Di situ juga ada penghormatan, rasa hormat terhadap apa yang diimani. Nah, rasa hormat terhadap apa yang diimani, dengan orang-orangnya, gitu ya, dengan ajakan-ajakannya, dengan hal-hal baik yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang beriman pasti tidak akan menolak untuk diajak berjuang. Fit takholufi, di dalam apa tadi ya Allah, di dalam pengunduran diri, an ayyujahidu, dari untuknya berjuang siapa alladzin bi amwalihim, dengan hartanya alladzin, wa anfusihim, dan diri-dirinya alladzin. Amwalihim menggunakan jamak, wa anfusihim dan juga ia juga menggunakan jamak gitu. Wallahu, adapun Allah itu alimun, maha mengetahui, bil muttaqina, dengan orang-orang yang bertakwa. Bil muttaqina, dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah, dulu kalau Abi sering menyebut takwa itu adalah kompetitif. Kenapa kompetitif? Karena takwa ini goalsnya, orang itu kalau punya karakter takwa, punya kecenderungan takut, ya. Takut di sini takut apa? Takut tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi target pencapaian seseorang yang memiliki karakter takwa itu, target pencapaiannya bukan eksternal tapi internal. Kalau target eksternal itu melakukan sesuatu untuk terlihat baik di mata orang, bagaimana dia bisa menjadi yang terbaik di mata orang lain. Ini target pencapaian perbuatannya adalah eksternal, dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar. Nah, kalau targetnya adalah internal, kalau target target pencapaiannya adalah internal, maka seseorang akan cenderung melakukan sesuatu bagaimana caranya bisa melakukan yang terbaik. Nah, maka orang yang bertakwa ini hanya Allah yang tahu. Maksudnya di sini wallahu alimum bil muttaqin. Allah itu maha tahu terhadap orang-orang yang bertakwa. Di saat jihad yang dibutuhkan adalah semangat. Yang dibutuhkan adalah jiwa kompetitif. Bagaimana setiap orang, setiap individu dalam kelompok tersebut bisa mengeluarkan potensinya masing-masing. Inilah kenapa disebut takwa itu sebagai disebut takwa itu adalah sebagai sifat atau karakter kompetitif. Dan Allah tahu seseorang yang di dalam hatinya dia berpikir bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik dalam ibadah ritual, dalam pekerjaan, dalam amal soleh, gitu ya. Innama yasta'dinu, sesungguhnya hanya minta izin. Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau orang beriman pasti tidak akan menolak untuk diajak berjuang. Fit takholufi, di dalam apa tadi ya Allah, di dalam pengunduran diri, an ayyujahidu, dari untuknya berjuang siapa alladzin, padamu, fit takhallufi, di dalam pengunduran diri siapa alladzina, orang-orang, la yu'minuna, yang tidak beriman, siapa alladzin, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Artinya orang kalau mudah sekali beralasan, ketika Rasulullah ngajak sesuatu kok orang ini banyak alasan, nah keimanannya itu masih diragukan. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, ya.
Kalau kita mudah sekali menolak kebaikan, menolak untuk bertumbuh dan berkembang secara pribadi, secara emosional. Manusia itu sebenarnya ketika tubuh dan mentalnya ini setiap hari bertumbuh nih, maka keyakinannya terhadap hal-hal baik juga akan semakin menguat. Hal-hal baik di sini apa? Ya, keimanan, keilmuan, begitu ya. Wartabat dan ragu. Syakat artinya ragu-ragu, apa kulubuhum, hatinya, al munafikun fiddini di dalam agama, fahum adapun munafikun, firoibihim di dalam keraguannya munafikun, itu yatarod daduna, mondar mandir. Siapa munafikun, yatahayyaruna artinya bingung, siapa munafikun. Tentu mereka gampang beralasan di saat ketika diajak berjuang, karena keimanannya terhadap Sang Pencipta juga lemah, nih. Maka kemudian di dalam hatinya dipenuhi dengan banyak sekali keraguan. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hatinya dipenuhi dengan keraguan-raguan. Dan dalam keraguan tersebut, hatinya terus bergejolak. Ya tarodaduna itu bergejolak hatinya. Walau arodu apabila mau siapa munafikun al-khuruja pada keluar ya, maka beserta dirimu la'addu maka akan menyiapkan siapa munafikun lahu karena al-khuruj uddatan pada persiapan perang. Ahibatan artinya persiapan sangu ya. Minal alati dari alat-alat, wazati dan bekal. Mereka kalau mau juga pasti melakukan persiapan gitu. Tapi dari awal sudah nolak. Biasanya bahkan cenderung lebih persiapannya itu bukan untuk kelompok, padahal kalau keluarnya untuk kelompok maka ia harus mempersiapkan diri untuk kelompok ya. Persiapan diri secara maksimal tapi bukan untuk kerja sendiri tapi di sini untuk kelompoknya. Nah, mereka kalau mau pasti akan melakukan itu. Tapi walakin kariha akan tetapi benci siapa Allah imbi'atsahum pada berangkatnya al munafikun, karena keimanannya juga nggak jelas gitu ya, cenderung meyakini sesuatu yang banyak teman, tidak pernah kembali pada hatinya sendiri, tidak pernah kembali pada keyakinannya sendiri, begitu ya. Maka Allah juga benci situasi itu. Allah juga tidak senang pada kondisi itu, karena orang-orang munafik ini pada zaman Rasulullah ya, mereka ikut sholat berjamaah juga ikut begitu ya, majelisnya Rasulullah juga ikut, tapi kalau pulang ya kembali lagi kepada kelompok kafir gitu. Sebenarnya kalau masalah soal pertemanan dengan orang-orang yang tidak seiman mungkin tidak masalah gitu, tapi kalau sampai kemudian menjelek-jelekkan orang yang beriman, ditambah lagi biasanya orang-orang munafik itu juga mereka dengan gampang mengatakan, oh enggak kok, sebenarnya saya juga bukan kelompok mereka juga, saya ini tetap berada dalam kelompokmu. Nah, ini ketidaksanggupan berpihak pada yang benar ini bermula dari keengganan menganalisa. Nah, kalau sudah enggan menganalisa, sudah terkena analisis paralysis, maka seseorang akan dengan gampangnya memutuskan, oh ya saya ini berada di semua kelompok, padahal dia sebenarnya tidak sanggup atas keberpihakan. Nah, golongan ini adalah golongan munafik, dan Allah
tahu itu, maka di dalam ayat ini ditegaskan begitu ya. Walakin karihallahum bi'atsahum. Allah tidak mau kelompok yang tidak sanggup berpihak ini ikut berjuang. Pasti nanti ngerusak gitu. Ailam yurid artinya tidak menghendaki siapa Allah khurujahum pada keluarnya al munafiqun fasyabbata, maka memberikan rasa berat siapa Allahum pada munafikun. Asala artinya menjadikan malas siapa Allahum pada munafikun. Wakila dan dikatakan lahum terhadap munafikun uqa'udu ma'al qa'idin. Uqa'udu duduklah kalian ma'al qa'idina beserta orang-orang yang harus duduk. Karena hati kalian, hati orang-orang munafik ini tidak sanggup berpihak pada yang benar, atau cenderung berpihak pada sesuatu yang salah. Apa sesuatu yang salah itu? Yaitu keyakinannya sendiri. Keyakinan yang lemah bermula dari keengganan menganalisa. Yaitu tadi yang menyebabkan mereka punya kecenderungan tidak sanggup berpihak pada yang benar. Kata Allah, uqa'udu ma'al qa'idin. Sudah duduk saja bersama orang-orang yang hanya bisa duduk. Okay. Siapa saja itu? Disamakan dengan al-mardo, orang-orang yang sakit. Karuan sakit, ya memang karena sakit, maka nggak perlu ikut jihad begitu ya. Jadi orang yang keyakinannya lemah, ya, selalu di dalam Al-Quran itu disamakan dengan orang-orang yang sakit begitu ya. Wan nisa'i dan orang-orang perempuan, an-nisa di sini bukan disebut sebagai rasis ya. Kadang-kadang kalau kita melihat seperti ini, oh kan perempuan tidak selalu lemah. Pada zaman itu juga perempuan-perempuan yang mampu juga ikut berjihad gitu ya. Termasuk sahabiyah, ada banyak juga yang biasanya turut serta di dalam berjihad. Nah, an-nisa di sini yang ya memang tidak mampu dan tidak punya urgensi untuk turut serta di dalam jihad, maka tidak perlu ikut gitu. Wasibyan dan anak-anak, ya mungkin ibu yang punya anak kecil otomatis nggak diharuskan untuk ikut berjihad gitu ya. Ai qaddaro artinya mentakdirkan siapa Allahu, Allah Ta'ala mahlur siapa Allah, dzalika pada dzalika pada uqa'udu ma'al qa'idin tersebut. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Lau kharaju apabila keluar siapa munafikun fikum di dalam kelompokmu, mazadu maka tidak akan menambah, mazadu maka tidak akan menambah siapa munafikun kepadamu illa khabala, kecuali berbuat kerusakan. Nah, tadi ya, karena keyakinannya sudah lemah, yang lebih menonjol adalah pengecutnya, nih, orang-orang munafik itu mereka tidak sanggup untuk meyakini sesuatu yang benar, maka Allah katakan, kalau mereka keluar bersama-sama denganmu, mereka tidak akan menambah apa-apa kecuali kerusakan, kecuali kesulitan, fasadan artinya kerusakan, bitakdzilil mu'minina, dengan menghina orang-orang mukmin. Takdzilil mu'minin di sini bentuknya macam-macam gitu ya. Ikut tapi sambil memandang rendah terhadap teman seiman gitu ya. Atau ikut tapi nanti tujuannya adalah memberikan info kepada musuh. Nah, kerusakan-kerusakan inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.